Ekam Emam Jayate. Hidup Lawang! Yes! Selamat pagi, Om Swastiastu, Bapak-Bapak. Yang mereka boyo je demo niki. Yang niki keramo dua karena kesepakatan dua neng niki keramo dua milih titiang angga juru. Oke, ngeliatan klarifikasi ke bawah sedikit. Bang boleh titiang nyanangin sedikit angga juru titiang satu. Undangnya puniki titiang ring perjuru boyo mengarahkan warga titiang Bang Darawriki netan sama sekali netan mali jebos bentan intel utawi senesios takene siki-siki niki biar yakti bentan titiang puniki ngarang yakti tur bentan kita niki saking mana hatene puniki nati nuranine puniki jagi nyarangin perjurone satu kan semeton titiang sami uning ring perjuru niki memargi berdasarkan awek dreste peraram sana wetan patah sekali bapak polisi berdasarkan KUHP utai hukum titiang puniki berdasarkan awek dengan adanya banyak komentar dari netizen yang saat ini lebih banyak negatif arahnya menyudutkan adat dan oknum perjuru, bahkan banyak juga komentar yang bisa dibilang kasar. Apakah dari masyarakat atau perjuru keluar ini akan mengambil langkah hukum jika masih ada tindak-tindakan atau komentar-komentar yang secara terang-terangan kasar dan negatif terhadap perjuru dan masyarakat folklore? Karena kita tahu di media sosial itu juga ada peraturan yaitu Undang-Undang ITE yang mengatur terkait dengan hal tersebut. Mengenai langkah hukum, karena kami juga maklum seperti kata saya tadi, dari netizen tidak tahu penyebabnya, cuma tahu akibatnya. Kami maklum ada komentar seperti itu. Tapi sekarang setelah kami klarifikasi, ada lagi komentar seperti yang menyudutkan kami desa adat. Sudah pasti kami dengan kuasa hukum kami akan melakukan ajuan pengajuan hukum juga. Sarining karmu manusia hidup ring marja pada mapi dire makerja lakarajak mulai untangi dados manusia nyajak tanah nyuju langit satinut ring sesana subakti re ida yang widiwasa uripe doakan uripa darmane margia sampuna memegas raksasa kadirasa tanpa dosa. Berdike nyelekang pisago dapat diri hati selagi ngelegae pisang-pisang iraga menyama untangi dados manusia nyajak tanah nyujuh langit satinut ring sesana
tireng ida yang widiwasa uripe doa kahuripan darmane margia sampuna membekas raksasa kadirasa tanpa dosa karmane gagas masana uniki kidong manusia uniki kidong manusia. Selamat pagi, Om Swastiastu, Bapak-Bapak. Alon-alon, nanti sampai di depan Polres, silakan terus pangkat, yang masuk berito, yang lainnya, silakan nanti di depan Bapak, Ibu, Bapak-Bapak sekalian ya. Kakak saya yang saya hormati, Raja Rao dari Polres Gianyar, semeton pecalang sami, sane wangian titiang, wargi, saking desa Taru, sane banget wangian titiang. Kami dari kepolisian ngaturang para musuh semua, duaning undangan klarifikasi dari kami sudah bisa dihadiri. Sinampurayang, ini penyandre dan lain sebagainya, Sinampurayang. Selanjutnya manut sekali diskusi kami di kantor, kami mengucapkan terima kasih dan menyambut yang diklarifikasi yang diundang sake wanten yang lunas sane diundang jadi titiang miringan mereka semeton titiang sarang sami duaning pose ring kantor titiangi wenten kegiatan vaksin, wenten penerimaan TK, gitu. Ampun wenten pengurusan SIM, TK, ledang, titiang lunas, semeton sami warga titiang, mangge medunungan kalian di bawah pohon, kemudian di sekitaran itu. Bertiga, ini kan undangan klarifikasi, ya. Semeton sarang sami tidak usah khawatir, kami menganggap yang hadir ini sebagai keluarga kita semua. Namanya tugas kami ada pengaduan, ya kita klarifikasi dengan yang diadukan sekali itu. Sehingga nanti seperti nanti perkembangan dan selanjutnya, Dirubendisi Sinampura semeton biar kita sama berjalan. Mudah-mudahan tidak lama, klarifikasi kan tidak begitu lama. Nanti semeton sanin kiosan kageang ledangan di bawah pohon di sarang anggota tiangnya juga jadi berbaur nyarengin semeton Riki di sepanjang punapi juru Sinampura kados ki 9 saja Susumo peniki atur di tiang ring bapak-bapak sareng sami samput Presiden Jangre kewentaran di tiang ada tim Kramo Due ring desa adat Rebot ada dosne di tiang meriki boyo aja demo niki di tiang niki Kramo Due karena kesepakatan duaning niki Kramo Due milih di tiang angga juru oke ngeliatan klarifikasi ke bawah seperti Bang boleh di tiang janangin niki angga juru di tiang apa nike boyo aja ngeliatan kadiak di tiang ngeliatan perbuatan api jadi kesudah sebaliknya ledang puniki nyangre puniki keraman titiang puniki ledang nyangre sakemon puniki tilang laku puniki titiang sarang akeh puniki atas macet puniki jalan duit puniki aburang puniki karena antusias keraman titiang puniki mangga nyarangin angga dulu puniki dengan klarifikasi puniki kemudawi jeruk lih mantap. Inggih sapunika titiang sampun talar jarangin keamanan titiang lewat isadat tadi pecalang jadi jarangin bapak-bapak iki sigarangin ngatur perencanaan nama titiang inggih sapunika yalah inggih ada kita Om Swastiastu
Semua niki warga titiang sampai boleh mereka makin warga niki. Nah niki titiang selaku penganyah niki titiang ring Polres ya Pak. Tadi pemilikan Pak Gede Wawu niki wantah klarifikasi. Nah hadir warga niki titiang juga terima kasih. Namun tadi Bos Wawu nanti yang bisa ngeranjing karena Kuinten beberapa kegiatan, Kuinten Peking Polda ada 2 kegiatan baik wasri maupun Kuinten penyuluh hukum dan lain sebagainya dan benar panjang tapi medan jalan diki. Nah dumugi jadi bos klarifikasi ini beli. Jadi yang artinya apa? Tiang selaku penganyah niki semua warga tiang kalau memang perlu yang bantu pasti itu pasti. Tiang boyo joyo musuh kan tiang penganyah. Ratu Idane benyahan winten Kapi Ambang ya pasti ke bidang siap. Winten membeda-bedakan. Nah, karena winten niki tiang satu aparat winten mesti diambil oleh kita. Nggih. Sudah lebisan baru semua langsung puro niki ke wintenane tempun niki amale bos-bos mangdane jantos sepanjang jalan niki di trotoar di yang jelas oleh bos yang mudah-mudahan bisa cepat biar warga Dikang gelis muali kita ngului banteng gak babi yang kali semuanya hebat kuningan ya betul semua boleh bisa Om santi Om Nggih napa puniki titiang paya hari klien adat puniki ring Teklot talar matur semapre puniki majeng ring bapak-bapak sami puniki kepolisian susumah turut titiang susumah pimbangan anduk penyangre puniki talar sampun keicen yang genah puniki warga titiang riki ring Teklot jadi nyarengin prajuru puniki redat kale regala mangkin jadi wetan pemeriksaan utawi klarifikasi susumah pimbangan kita undangnya puniki titiang ring prajuru boyo mengarahkan warga titiang Bang Darau Riki nentan sama sekali nentan mali jebos wetan intel utawi senesios takene siki-siki niki yen yakti wetan titiang puniki ngarang yakti tur wetan kita niki saking mana hatene puniki nati nuranine puniki jagi nyarangin prajurone satu kan semeton titiang sami uning ring prajuru niki memargi berdasarkan awek reste peraram sana wetan patah sekali bapak polisi berdasarkan KUHP utai hukum titiang puniki berdasarkan awek yakin berdasarkan awek punika kalau awek titiang puniki sampun kesahan untuk bupati gitu jadi ke wetan penyimpangan ring awek titiang utawi sana marga titiang pasti ke sampun dan kesahan punika ring awik punika ring kala makin sekali tiang ampurang bisa mina wetan puniki ring semeton di tiang sana terganggu sana siosan ampurang bisa di tiang puniki lamun terkeluar mengganggu ring kala makin ring pemekas ring kota Gianyar ampurang bisa puniki iki yakti saking manah suci ni rumala saking kraman di tiang rawu riki nyarangin perjurun di tiang riki kita semua ping banget ring Pak Mesti sekali ini semua ya, terima kasih. Yang kedua teman-teman anggota saya, saudara-saudara kita, warga kita saking taruh ada di seputaran kita. Mari duduk bersama ya, negak beten bareng negak beten adik-adik ya. Ini kakak-kakak kita semua ini ya. Bapak. Ini baru-baru nih ya. Ini pekak-pekak kita nih. Adik-adik nanti duduk bareng dan sebagainya. Tapi yang di ke dalam tiang antar. Jero menesit tiang apa meneh. Kita singkat pandan meniki, sikene meniki semua bisa meniki reng aparat sareng sami pembekasnya Bapak polisi sareng sami Pak Kapolres yang cindai. Tentunya napi yang disampaikan wawu punika sarang perjuruan titiang sami punika medaging pisan gitu. Nah, sekian niki titiang matur sebuah pisan puniki titiang atas nama masyarakat Teklot sampun kesangere becik pisan puniki ring sejerone nah titiang menghadiri puniki klarifikasi ring perjuruan titiang niki kesangere untuk semedon titiang kramo sareng sami puniki saking Teklot gumadene napi sane katuran wawu punika medaging pisan punika watah ngiringan ati nurani puniki talar gumanti jagi nah nini yang jaga titiang puniki ring Teklot dan benten kepentingan pribadi talar punika gumanti ngajagang puniki yang ada titiang puniki ring Teklot punika nah talar banget penglungsur pinundas titiang puniki ring semeton titiang sareng sami pembekas ring Kramo puniki sane sampun sumeniyo gumanti
sarang sami sampun presiden rauh punika talar ring pemuda puniki sade sampun rauh talar puniki jarang berjuru duwene duane ni dedane sampun kepicu puniki gumanti genah utawi galah punika nailengan puniki malih jebos ring ratu dedane sarang sami puniki mangdo siaga ingyan dedane sarang sami puniki ring ngangan duwene sarang sami ring sejeronin gumanti nyaga ingyan ketertian utawi nyaga puniki keamanan kebersihan puniki punapi antuk puniki kota Gianyar puniki mangdo tetap aman puniki nggih. Ada duwe karotlon. Mangdo sarang-sarang niki terpung BPD silakan buka arusnya. Le, dari timur aja buka, Le. Le, yang di timur buka, yang di barat biarin. Le, halo. BPD buka sana tutup. Ya. Ayo berkeriwat di parkir. Beli sarang sampai beli. Nggih, Om Swastiastu sareng sami. Om Swastiastu. Nggih, sene mangkin tiyang niki akan melakukan sedikit wawancara terkait dengan pemberitaan viral dengan adanya Jabatan Penjor di Desa Adat Truklot, termasuk juga dengan adanya lahan sengketa lahan adat dengan salah satu oknum warga di Truklot. Bisa Pak Jero ceritakan bagaimana kronologis awal sehingga munculnya sengketa dengan salah satu oknum warga di Truklot? Desa Adat Truklot dibangun pertama kalinya dari 50 kakak. 50 kakak itu merupakan Kramo Desa Marap. Kramo Desa Marap semua dikasih oleh Desa Adat karang, berupa yahan dan karang ting, bukan karang PKD. Itu namanya karang ting kalau di Desa Adat kami. Karang ting tempat menanam bambu. Kronologis yang selanjutnya bahwa Kramo Desa Seket yang saya bicarakan tadi, Kramo 50 kakak Kramo Marap, salah satu warga mengklaim bahwa tanah yang dikuasai oleh satu warga itu bahwa dibilang miliknya. Saya terus terang saja bilang namanya yang pertama yang menguasai tanah itu keluarga Sabit, keluarga Sabit CS sudah menguasai tanah itu dan ngayah sebagai warga Kramo Desa Marap ratusan tahun, bahkan sampai berapa generasi. Tahun 2017 awalnya ada salah satu warga namanya keluarga I Ketut Warga mengklaim bahwa tanah yang ditempati oleh I Sabit CS itu diklaim miliknya. Itu karena diklaim miliknya, tapi itu I Sabit dan kawan-kawan orang miskin gitu, akhirnya Ketut Warga tetap mengklaim, bahkan harus memiliki sampai beliau melakukan perlawanan hukum lewat pengadilan. Di saat melakukan perlawanan hukum karena itu orang miskin,
berarti dia tidak ikut menghadiri sehingga ada keputusan perstek. Sebelum melakukan perlawanan hukum, kami selaku perjuru Desa Adat pernah juga melakukan mediasi bersama keluarga dan keluarga Sabit dan keluarga, tapi Ketut Warga tidak mengindahkan apa yang kami sarankan untuk mediasi. Pokoknya kami akan melanjutkan ke jenjang peradilan, begitu katanya, sehingga tetap menikah bersikukuh melakukan perlawanan lewat pengadilan ke Ketut Warga. Karena seperti kata saya tadi, Sabit dan kawan-kawan orang miskin, otomatis dia tidak hadir, sehingga ada keputusan perstek. Setelah ada keputusan perstek, nikah itu lagi keluarga Sabit matur, istilahnya kalau Bali matur, membilang kepada Kramo Desa Adat bahwa tanah yang mereka tempati sudah ada keputusan, sudah ada keputusan pengadilan bahwa akan dieksekusi. Sehingga sudah ada keputusan akan dieksekusi, baru kami selaku perjuru Desa Adat melakukan rembuk lagi sama perjuru bahwa Kramo Desa Adat 50 kakak itu tidak bisa berkurang, tidak bisa bertambah dalam awik kami yang sudah ada sejak ratusan tahun. Sehingga kami panggil lagi Ketut Warga sama Sabit dengan membawa keputusan bahwa dalam keputusan itu ada saya lihat ada pelencengan. Pertama, objek yang dipakai untuk menggugat itu objeknya beda. Objeknya beda. Yang kami ketahui objek yang dipakai itu tempatnya di sebelah barat. Yang ditempati oleh Sabit dan kawan-kawan sudah punya SPPT. SPPT-nya itu sudah termasuk ada tulisannya PKD Sabit. Dalam pemanggilan saya lagi lanjutkan sama perjuru. Dalam keputusan itu ada juga saksi-saksi yang dibawa oleh Ketut Warga, bahwa saksi menjelaskan bahwa Sabit dibilang menempati tanah PKD itu baru 25 tahun, padahal sudah ratusan tahun. Itu pertama saksi. Kedua, Sabit sudah menempati ratusan tahun, sehingga itu memang benar sudah miliknya Desa Adat ditempati oleh PKD. Ketiga, dalam ada keputusan perstek tadi itu Ketut Warga mengambil hasil bumi yang ada di sana, misalnya duren ada diambil, buah-buahan seperti miliknya sendiri. Kalau mengambil bukan miliknya sendiri, di Desa Adat kami ada sanksi namanya. Sanksi kalau mengambil satu harus kembalikan satu, namanya penukun. Mengambil satu harus ada penikal namanya lagi 10. Di saat saya panggil beliau, Ketut Warga dan anaknya Wayan Gede Kartika bilang bahwa memang benar mengambil, tapi tidak mengaku mencuri. Itu jadinya
setelah kami panggil, berarti dia bilang tidak mau membayar dan lain-lain. Pokoknya angga juru jangan ngurusan tiang, itu dalam bahasa Bali, jangan mengurus saya. Berarti karena sanksi yang dikenakan tidak bisa kami jalankan karena dia tidak menghiraukan, jadinya sanksi yang harus kami jalankan, kami tidak memberi tidak dibebaskan dari hak dan kewajiban. Dia dibebaskan dari hak dan kewajiban karena tidak menuruti isi awik, isi praram yang ada di desa adat kami. Itu terjadi tahun 2019. Lanjut lagi, karena beliau terus tidak melakukan kewajiban sebagai warga di desa adat Taroklot, jadinya tahun 2022 ini lagi dilanjutkan sesuai dengan awik yang ada di desa adat kami, desa adat Taroklot, Paus 33, asing-asing krama desa Celat Ringayahan Wenang Karang wah ayahanipun kedaud, yang artinya setiap warga desa adat tidak menjalankan kewajiban lebih dari 1 tahun, sepatutnya karang dan tempat ayahan diambil alih oleh desa adat. Sehingga pada waktu sangkapan kami melakukan melakukan rembuk lagi, rapat lagi, membawa bahwa awik yang ada di desa adat kami harus dijalankan, sehingga keputusan desa adat kami akan menjalankan sesuai dengan awik yang ada di desa adat kami. Kami sudah melakukan peringatan pertama 1 minggu, peringatan kedua 1 minggu, peringatan ketiga 1 minggu. Dalam peringatan ketiga juga tidak dihiraukan sama sekali, tidak dihiraukan, sehingga kami menjalankan sesuai dengan isi awik. Karang itu di Daud, kalau di Daud dieksekusi menjadi diambil alih oleh desa adat. Dalam kesempatan mengambil alih tanah PKD yang semula ditempati oleh kedua warga, kami memungsikan penikah itu untuk menempatkan sarana upakara, habis upakara berupa bambu untuk ditempatkan di tempat yang karang yang sudah diambil alih untuk desa adat. Itu sudah kami lakukan. Dan dalam surat peringatan sudah diisi juga 1 minggu sudah harus meninggalkan tempat PKD yang kami katakan tadi. Kalau masalah tanggal itu nanti saya sama wakil-wakil, karena harus ada tulisan saya lihat. Jadi demikian kronologis singkat gitu nggak? Kemudian pertanyaan yang berikutnya ini juga sebagai bahan informasi dan klarifikasi untuk seluruh masyarakat Bali secara umum dan masyarakat Indonesia juga secara lebih luas lagi terkait dengan masalah adat. Jadi berdasarkan informasi dan fakta yang saya kumpulkan dan saya simak, ini dari kasus perdata sampai sempat ke ranah pidana, bahkan ke HAM, bahkan juga sempat diatensi oleh PPA, Komisi Perlindungan Anak dan Perempuan. Bagaimana komentar itu? Pada waktu kami menaruh bambu bekas upacara itu, pernah juga kami dipanggil sama Kementerian HAM bahwa
dilaporkan kami penganiayaan terhadap perempuan dan anak. Kenyataannya kami tidak pernah melakukan, apalagi penganiayaan. Kami warga Bali, warga Indo juga punya perasaan. Ternyata di saat panggil tidak ada unsur kesalahan, tidak ada unsur kekerasan. Terus terkait dengan masalah pidana, bagaimana kronologisnya? Jadi mungkin bisa sedikit berikan informasi dari kasus perdata sengketa adat, kenapa bisa masuk ke ranah pidana? Apakah ada laporan atau seperti apa? Ada ke arah pidana, seperti sekarang memang ada laporan. Kami sudah sering dilaporkan masalah penaruh bambu, kekerasan dilaporkan, termasuk kami dalam kesempatan ini karena tanah itu sudah milik desa adat. Waktu ini kami sudah ada keputusan bahwa dalam Hari Raya Galungan tempat itu karena tidak ada tidak dimanfaatkan oleh warga kami, itu sepatutnya tidak diisi penyor. Karena kemarin ada penyor, kami lihat di sana, kami menjalankan amanat Kramo Desa Adat selaku perjuru mencabut penyor yang ada di sana. Tapi dalam pencabutan kami tidak melakukan kekerasan, tidak melakukan perusakan, bahkan kami menaruh dengan baik ketika itu yang kami lakukan. Sambung balik Gede, terkait dengan acara hari ini, perjuru dan masyarakat adat Roklot beramai-ramai mendatangi Polres Gianyar. Bisa sedikit berikan informasi Jero, ada apa hari ini? Dalam kesempatan ini kami selaku perjuru Desa Adat Roklot, yang dilaporkan itu bukan perjuru, yang dilaporkan itu oknum dikatanya, oknum. Tapi dalam kesempatan ini karena yang bekerja, yang melaksanakan itu adalah perjuru atas amanat keputusan Desa Adat, kami lakukan seperti kata saya tadi, itu dilakukan oleh perjuru. Kebetulan waktu 3 hari yang lalu yang dipanggil itu adalah Kepala Klien Banjar Adat, Wakil Bendahara. Yang sekarang dilanjutkan saya sendiri, wakil Tempek Kangin, Tempek Kauh, Tempek Lo semua, dan wakil-wakil kami, bahkan ketua pecalang. Sehingga kami bilang kepada warga kami di Desa Adat bahwa kami ada panggilan, sehingga kami bilang kepada warga kami di Desa Adat. Setelah kami bilang, warga kami semua simpati karena beliau memilih saya, memberikan kepercayaan kepada saya, kepada kami, sehingga beliau secara spontan harus mengantar, mengawal perjalanan karena perjurunya dipanggil. Berarti secara inti perlu saya tegaskan, tanyakan lagi sekali, apakah kedatangan masyarakat Roklot semua ini atas perintah perjuru ataukah memang keinginan mereka sendiri, Jo? Dalam kesempatan ini kami selaku perjuru tidak pernah memerintah warga untuk ikut, bahkan kami sendiri pun kalau dipanggil siap, tapi karena Kramo antusiasnya, kami tidak juga berani melarang antusias, tidak. Makin niki benten padaken menika benten paksaan saking Ditia. Sudah dilihat sama-sama, ini tidak ada paksaan dari kami perjuru. Lanjut nih Jereng ya. Terkait dengan pemberitaan viral makin di sosial media niki tentang adanya bahwa oknum perjuru di Roklot yang melakukan pelecehan terhadap simbol-simbol agama Hindu, yaitu berupa pencabutan penyor. Mungkin bisa sedikit berikan informasi atau klarifikasi
supaya bisa ada gambaran informasi berupa faktanya seperti apa. Sebelum kami mencabut tanah yang memang milik desa adat, itu kami sudah pertimbangkan juga, karena penyor yang dicabut dan ditempatkan dengan selayaknya itu kami hormati juga, karena tapi penyor itu bukan belum penyor sakral, karena saya lihat belum ada pala gantung, pala bungkah, cenikan kalau dia belum ada, itu cuma baru sekedar bambu yang dihias, belum ada pala bungkah, pala gantungnya, dan penempatannya kami tempatkan sesuai dengan baik juga. Itu. Apa benar dari oknum Pujuru ada melakukan pengerusakan terhadap penyor tersebut gitu? Untuk pengerusak itu memang tidak benar, tidak ada. Jadi faktanya di lapangan itu hanya berupa pencabutan dan pemindahan dan memindahkan. Mungkin yang menyorot ke bertanya untuk klien adat gue. Lagi sekali. Berarti sesuai dengan media sosial dibilang pelecehan agama Hindu, sarana agama Hindu. Kami semua ini adalah agama Hindu. Kami menghormati leluhur kami agama Hindu. Kami sama sekali tidak ada niat, apalagi perbuatan untuk melecehkan, apalagi menistahkan sarana upakara yang ada di agama Hindu. Lagi satu aja. Jadi terkait adanya viral di media sosial juga Niki, di mana hukum adat dengan hukum positif atau hukum nasional itu dikatakan berseberangan dalam penerapannya. Bagaimana Jero menyikapi itu atau memberikan klarifikasi? Karena setahu saya pribadi hukum adat atau AWIG itu juga pemikukuhnya dalam Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Jadi secara legalitas itu kan memiliki legalitas diakui nasional. Bagaimana komentar Jero terhadap hal itu? Masalah hukum adat yang ada di wilayah kami itu berlaku di desa adat kami. Kami tidak berani memakai keluar desa adat kami, tapi selama ini kami rasakan tidak ada yang melanggar dari hukum adat kami itu. Tidak ada undang-undang, tidak ada yang kalau kami lihat. Berarti yang Gilo jalankan bersama warga Samian Niki adalah sebuah bentuk untuk ngajakan daging awig kan kendarnya, daging awig yang sudah pasti sejalan dengan undang-undang positif atau undang hukum nasional kendarnya. Kemudian mungkin yang merakyat ring Jero Klien Adat punapi klarifikasi Jero terkait adanya pemberitaan dan komentar-komentar miring yang menyudutkan adat dan menyudutkan Prejuru khususnya di Troklot karena adanya pemberitaan yang sifatnya kebenaran sepihak. Silakan. Terima kasih. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Atas izin dari Jero Indonesia, saya melengkapi pernyataan dari Jero Indonesia tadi. Saya juga akan melengkapi pernyataan dari Jero Indonesia dari awal supaya clear, ya, supaya clear. Pertama, seperti dikatakan oleh Jero Indonesia tadi, awal mula kasus ini berawal dari sengketa tanah antara Ketut Warga atau Mangku Warga dengan Sabit dan kawan-kawan CS. Di sini saya katakan, saya sampaikan, saya jelaskan dengan sejujur-jujurnya. Tidak ada rekayasa, tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan. Berarti memang sesuai dengan kenyataan. Pertama, di 2017 sengketa tanah antara Sabit dan Ketut Warga, di mana Ketut Warga mengklaim miliknya Sabit bahwa itu adalah miliknya. Artinya tanah yang ditempati oleh Sabit dan keluarga dan kawan-kawan adalah milik Ketut Warga. Menurut dia itu adalah pemberian dari ayahnya I Madi Cedok, kan? Madi Cedok. Itu dari tahap awal dari pengklaiman itu, pertama
keluarga Ketut Warga memanggil pihak keluarga I Sabit untuk datang ke rumahnya secara pribadi dulu. Ketut Warga itu memanggil keluarga I Sabit untuk datang ke rumahnya Ketut Warga secara pribadi dia pertama awal. Di sana dipanggil ke rumahnya dan berbondong-bondong keluarga I Sabit datang ke rumahnya. Dan di rumahnya keluarga I Sabit diberitahu bahwa tanah yang dia tempati, keluarga Sabit dan kawan-kawan itu adalah miliknya, milik Ketut Warga atau keluarganya Tut Cedok almarhum juga. Sudah begitu, karena merasa kaget dan shock, keluarga semuanya mereka kaget dan shock, utamanya orang tua di sana. Orang tua di sana ada 3-4 orang tua yang berumur lebih dari 70 tahun. Kalau saya sudah panggil beliau-beliau itu kakek dan nenek, sudah 70 tahunan di atas di sana. Pulang dari rumahnya Ketut Warga, sehabis dikatakan bahwa itu miliknya Ketut Warga tanah yang tepat nih, orang tua yang bernama Bapak Sangkil, istilah Kak Sangkil itu kaget shock. Akhirnya karena kaget dan shock, tak berselang berapa lama beliau beliau meninggal. Kami tidak menuduh itu penyebabnya, itu masyarakat yang silahkan menilai. Karena beliau itu orang tua, tidak tahu apa-apa, cuma tahu hanya rasa takut. Itu yang mungkin menyebabkan beliau menjadi shock, Bapak Sangkil, Kak Sangkil itu, dan beliau meninggal. Kedua, seperti dikatakan tadi, untuk menengahi sengketa ini antara Ketut Warga dan Sabit, dari pihak penjuru sudah berusaha untuk memediasi atau mencari keluar supaya jangan sampai ke tingkat yang lebih tinggi atau pengadilan. Dalam mediasi tersebut tetap ngotot, Ketut Warga tetap ngotot bahwa tanah yang ditempati oleh Sabit itu adalah milik keluarganya, Ketut Warga. Padahal seperti yang kami sampaikan tadi, keluarga Sabit itu sudah menempati tanah tersebut sudah ratusan tahun dengan dasar keluarga tersebut melakukan ayahan desa, melakukan kewajiban ayahan desa. Itu yang menjadi dasar kami, mengapa kami berani menyatakan bahwa yang ditempati oleh Ketut Sabit dan kawan-kawan itu adalah ayahan desa. Satu, dasarnya adalah melakukan kewajiban ayahan desa sudah ratusan tahun. Itu yang menjadi dasar. Kedua, sudah pasti dari keterangan orang atau masyarakat kami yang tertua, yang paling tua kami tanya, memang Sabit dan keluarga memang sudah tinggal di sana dari yang tertua, itu dari keterangan masyarakat kami yang tertua. Yang selanjutnya, setelah kami adakan mediasi dari pihak penjuru, dari keluarga Ketut Warga tetap ngotot ingin melanjutkan ke pengadilan. Seperti kata Bendesa tadi, keluarga Ketut Sabit termasuk tergolong keluarga kurang mampu di desa adat kami. Tidak mampu. Tergolong kurang mampu dan tidak mampu lah di desa adat kami. Karena beliau-beliaunya tidak kenal hukum seperti keluarga Sabit, gugat di pengadilan sudah pasti tidak mengerti apa-apa. Yang ada hanya rasa takut dan was-was saja. Gugatan pertama karena dipanggil, gugatan kedua karena dipanggil mediasi antara keluarga di Ketut Warga dan keluarga Sabit di pengadilan. Sudah gugatan kedua ini, hadirlah istrinya Sangkil, istrinya Sangkil namanya Granit. Karena Bapak Sangkilnya itu sudah meninggal, yang hadir itu adalah istrinya, itu digugat di pengadilan dalam mediasi. Hadirlah istrinya Sangkil itu yang namanya Granit, Dadong Granit.
namanya istri Sangkil. Hadir di pengadilan dan diadministrasi seperti kata saya tadi, karena orang tua hanya rasa takut dan was-was saja, terpaksa dia datang ke pengadilan menghadiri mediasi tersebut. Sayang sekali setelah ada mediasi di pengadilan, sampai di rumah yang namanya Dong Granit, istrinya Kak Sangkil itu shock juga dan akhirnya meninggal. Itu kenyataannya. Berarti dari kasus awal sudah 2 orang warga kami yang sudah meninggal di tempat sana, tempat yang diklaim oleh Ketut Warga itu. Ketut Warga juga tetap nekat melanjutkan dari mediasi tersebut, mediasi dan karena sudah ada satu lagi yang meninggal waktu mediasi, akhirnya keluarga Sabit dan kawan-kawan tidak ada yang berani hadir karena juga shock semua, takut sudah ada 2 yang meninggal semenjak digugat atau semenjak diklaim. Akhirnya karena tidak ada perlawanan di pengadilan, sudah pasti Ketut Warga menang perstek. Sudah pasti menang perstek karena tidak ada perlawanan. Menang perstek, dari sesudah menang perstek di Pengadilan Negeri Gianyar, ada dari pihak keluarga Sabit mengajukan banding ke tingkat Pengadilan Tinggi Denpasar. Karena sudah kalah perstek pertama di Gianyar, sudah pasti di Denpasar lagi kalah di tingkat Pengadilan Tinggi. Untuk melanjutkan, artinya sempat juga untuk melanjutkan banding lagi ke tingkat MA di Jakarta dari keluarga Sabit juga tetap juga di tingkat MA tetap juga dimenang atau Mangku Warta tersebut. Karena sudah berjalan seperti itu, akhirnya Ketut Warga juga tetap melanjutkan untuk mengajukan eksekusi. Karena sudah menang di MA, Ketut Warga mengajukan eksekusi. Dalam hal tersebut, karena ada pengaduan dari masyarakat kami, dari keluarga Sabit dan kawan-kawan kepada Kramo Desa, bahwa tanahnya akan diambil alih atau akan dieksekusi oleh Ketut Warga tersebut. Dalam hal itu, Ketut Warga sebelum eksekusi, Ketut Warga sudah melakukan pengambilan paksa. Saya tegaskan pengambilan paksa terhadap hasil pertanian atau hasil kebun yang ada di tanah miliknya Sabit dan kawan-kawan, terhadap tanah PKD yang ditempati oleh Sabit dan kawan-kawan itu. Ketut Warga sebelum eksekusi sudah mengambil hasil kebun dan juga buah-buahan, pokoknya hasil kebun ada kelapa, ada durian, ada pisang, ada pokat, juga ada padang gajah atau rumput gajah di sana. Itu sudah diambil beberapa kali dan itu dilaporkan kepada perjuru adat. Dan dalam hasil klarifikasi, istilah klarifikasi, kami sebelum memutuskan pasti klarifikasi antara laporan keluarga Sabit dan kami klarifikasi di perjuru, kami beri bagan atau kami bahas di perjuru. Memang dari kami panggil Ketut Warga memang benar melakukan pengambilan paksa hasil kebun di sana, memang benar mengambil paksa atau pencurian atau istilah penjarahan di kebun sana miliknya Sabit dan kawan-kawan. Tapi tidak mau mengakui mencuri. Dia tetap ngotot bahwa itu sudah milik dia, padahal dia baru menang di MA, baru inkrah di MA, belum ada eksekusi. Akhirnya karena dia tidak mau mengakui, sudah pasti dia sudah melanggar awik. Dia mengakui mengambil tapi tidak mau mengakui mencuri.
Kalau dalam awik sudah dikatakan, sudah disampaikan oleh Desa Wawu tadi bahwa pengembalian itu 11 kali lipat. Itu yang kedua. Yang ketiga, dalam keputusan pengadilan atas laporan atas hasil keputusan yang diberikan kepada prajuru, ada hal-hal yang tidak wajar. Pertama, dari kesaksian yang diberikan atau yang dibawa oleh Ketut Warga di pengadilan, ada keterangan yang tidak sebenarnya atau palsu. Pertama, dari saksi pertama, I Wayando menyatakan dia tidak ada hubungan keluarga dengan Ketut Warga, padahal I Wayando itu adalah ipar dari I Ketut Warga. Kedua, I Wayando ini menyampaikan kesaksian di pengadilan berdasarkan cerita dari mertuanya almarhum Made Cedok. Berarti dia tidak melihat sendiri langsung. Dia menyampaikan kesaksian di pengadilan berdasarkan cerita, tapi di pengadilan dia mengaku melihat langsung. Padahal itu dia di pengadilan menyampaikan berdasarkan cerita. Itu yang kedua. Kemudian saksi yang kedua yang namanya Iwayan Merte juga menyampaikan dalam berita pemeriksaan saksi di pengadilan, dia menyatakan tempat yang ditempati oleh I Sabit dan keluarga baru 25 tahun. Seperti yang saya katakan tadi, keluarga I Wayan Sabit, Nyoman Sabit ya, Nyoman Sabit sudah menempati ratusan tahun berdasarkan keturunan-keturunan yang sudah ada di sana. Berdasarkan penyampaian atau pemberitahuan dari orang yang paling tua di masyarakat kami. Dia udah tinggal ratusan tahun. Itu yang kedua. Berarti dalam penyampaian itu sudah ada kesaksian palsu. Itu juga yang menyebabkan dalam sanksi adat Ketut Warga sudah mengambil atau sudah membawa kesaksian palsu. Dan yang penting lagi, dari kedua saksi ini memang sudah mengakui, karena kami sudah sudah kami istilahnya dalam masyarakat ada laporan kesaksian palsu, sudah kami tindak lanjuti dengan bertanya langsung dalam rapat perjuru. Dan dalam rapat perjuru, saksi yang keduanya mengakui memang kesaksian yang disampaikan itu adalah palsu atau tidak benar. Itu yang menyebabkan sanksi-sanksi yang diberikan kepada Ketut Warga. Seperti kata saya tadi, sanksi yang diberikan kepada Ketut Warga pertama sudah mengklaim tanah adat bahwa itu miliknya. Bagaimana saya bisa menyatakan itu tanah adat? Sudah pasti saya sampaikan sekarang, tanah yang ditempati oleh Sabit dan kawan-kawan itu tanah adat adalah dengan bukti sertifikat yang sudah diterbitkan oleh BPN. Itu adalah tanah milik desa adat. Kalau dulu waktu penerbitan, sebelum penerbitan itu milik sertifikat milik atas nama Desa Pekraman Reklot. Itu yang ditempati oleh Ketut Sabit dengan bukti sertifikat itu. Itu adalah milik desa adat. Yang kedua, melakukan penjarahan, pencurian. Itu sanksi yang kedua yang diberikan kepada Ketut Warga, kepada lahan atau tempat milik orang lain dengan penjarahan atau pengambilan paksa hasil kebun tersebut. Ketiga, membawa atau menyebabkan dua warga kami yang menjadi saksi di pengadilan mengeluarkan atau memberikan kesaksian palsu, dan sampai dua warga kami tersebut kena sanksi adat juga, yang sudah mengakui melakukan atau memberikan keterangan kesaksian palsu di pengadilan, dan kedua orang tersebut kena sanksi adat. Itu yang menyebabkan keluarga kena sanksi. Ada 3 hal. Dalam kurun waktu berlanjut, akhirnya pada 2019 Ketut Warga dinyatakan dibebaskan dari
hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat Reklon. Karena seperti kata saya tadi, dia tidak mau mengikuti, istilahnya mengikuti awik yang ada atau pararam yang ada di desa adat Reklon. Itu 2019 dia dibebaskan. Berlanjut, karena dia sudah dibebaskan, akhirnya dia dalam masyarakat kami sudah bebaskan untuk hak dan kewajibannya selama dari 2019. Akhirnya pada 2001 ini berlanjut di 2001 karena sudah lebih dari 2 tahun dia tetap bebas. Akhirnya ada dari usul-usul masyarakat kami, kalau biarkan begini ini akan menjadi contoh tidak baik di masyarakat dan awik akan menjadi tidak lagi dipercaya istilahnya awiknya. Untuk itu harus diterapkan. Untuk selanjutnya Ketut Warga 2021 dikenakan sanksi lagi berupa pencabutan air minum. Pencabutan air minum dan air aliran irigasi subak. Itu 2021. Karena tidak melakukan kewajiban selaku krama desa adat Reklon itu. Dan akhirnya pada 2000, artinya ini desa adat sudah melakukan tahapan-tahapan, tidak spontan melakukan sanksi tahap-tahapan. Dari tahap pertama dibebaskan hak dan kewajiban, kedua berselang 2 tahun sudah bebas dan kewajiban masih tetap tidak mau mengakui kesalahan, dicabut air minum yang mengalir ke rumahnya. Air minum tersebut adalah swadaya milik masyarakat desa adat Reklon. Terus ampura Jero. Ya. Terus bagaimana Jero menjawab karena oknum yang bersangkutan itu kan sudah dibebaskan dari hak dan kewajiban, otomatis tidak bisa menjalankan kewajiban yang seharusnya dilaksanakan, sehingga itu menjadi acuan untuk melakukan proses pencabutan air. Bagaimana menyikapi itu? Seperti kata saya tadi, Ketut Warga ini kan sudah dibebaskan hak dan kewajiban karena tidak mau mengikuti hawik kami, Artinya dibebaskan hak dan kewajiban supaya dia mau berpikir. Tujuannya supaya dia mau berpikir, introspeksi diri, supaya introspeksi diri bisa menyadari kesalahannya. Itu tujuan pertama dibebaskan. Tujuan pertama supaya dia mau introspeksi diri, mau menyadari kesalahan. Seperti kata saya tadi, dalam selang 2 tahun lebih dia tetap tidak mau mengakui kesalahan. Akhirnya seperti saya tadi 2021 air minum, air bersih yang mengalir ke rumahnya dicabut. Sanksi tahap berikutnya itu air minum dan air subak dicabut. Itu pada 2021. Itu tahap selanjutnya. Selanjutnya di tahun 2002 juga untuk tahun 2022 pasnya bulan Maret tanggal 4 2022 diterapkan sanksi. Sanksi ini adalah sanksi, kalau dibilang di sanksi di awik kami ini adalah sanksi terakhir. Sanksi terakhir adalah pencabutan atau pengambil alihan tanah PKD yang ditempati oleh Ketut Warga. Itu adalah sanksi yang di awik. Seperti kata Bedesa di Paus 33 sudah ada. Seperti kata Bedesa tadi mengenai sanksi pengambil alihan atau kedaut istilahnya balinya, tanah yang ditempati oleh Ketut Warga karena tidak melakukan kewajiban. Itu pada pas tanggal 4 Maret 2022. Itu pun sudah dilakukan tahap demi tahap berdasarkan peringatan berdasarkan surat peringatan. Seperti kata Benesa tadi, peringatan pertama, peringatan kedua selang 1 minggu sudah. Tapi dia tetap juga tidak mau mengakui atau mau sadar dengan kesalahannya. Akhirnya pada tanggal 4 bulan Maret 2022 dicabut PKD yang ditempati oleh Ketut Warga. Itu.
Kemudian ada lagi, ini bentuk pertanyaan dia adalah juga mewakili keluh kesah yang ada di sosial media nih Pak. Ya. Terus ada juga pemberitaan bahwa yang oknum yang bersangkutan itu dihentikan jadi juru mangku. Apa benar seperti itu Pak Lian? Kalau begitu saya menjawab yang ada di media. Sekaligus saya menjelaskan, meluruskan, sebenarnya warga kami tidak pernah memberhentikan Ketut Warga sebagai pemangku. Bahkan beliau yang memohon di depan Kramo Desa untuk berhenti sebagai pemangku karena akan menjalankan proses pengadilan. Itu dilaksanakan di Pura Balai Agung, bahkan pakai sesaji itu. Itu berita tidak benar. Ya, semua aja. Kemudian Niki juga pertanyaan berikutnya. Tadi sudah sempat yang tanya ke Juru Benese, mungkin juga Pak Klian mungkin bisa menambahkan bagaimana Bapak Klian menyikapi dengan adanya pemberitaan yang sedang viral sekali tentang adanya pelecehan simbol-simbol agama Hindu berupa pengerusakan yang disebutkan oleh masyarakat secara umum. Padahal itu kenyataan klarifikasi yang disampaikan Juru Benese tadi itu adalah pencabutan, ya istilahnya penyor belum lengkap menurut Taku Hindu. Bagaimana Pak Klian? Baik, terima kasih untuk menyikapi pemberitaan di media sosial mengenai pelecehan simbol agama atau atribut agama. Kami dari Prajuru, utamanya masyarakat Ruklot, sama sekali tidak ada niat dan tidak ada maksud bahkan menghormati simbol agama atau atribut agama. Kami selaku masyarakat Ruklot semua beragama Hindu, tidak mungkin kami melakukan pelecehan terhadap simbol agama atau atribut agama sendiri. Dan perlu saya garis bawah di sini untuk mengimbangi berita yang ada di media sosial yang menurut kami itu adalah sepihak. Di sini perlu kami klarifikasi atau kami luruskan dengan sebenar-benarnya. Mengenai pemberitaan tersebut, kami masyarakat Ruklot tahu dan sadar bahwa lambang atau simbol agama itu perlu kita hormati dan perlu kita ajarkan dan hormati dan ajarkan pasti. Kedua, mengenai pemberitaan yang menyudutkan, yang memojokkan kami Prajuru dan masyarakat Ruklot pada umumnya, kami bantah dengan keras. Kami dibilang mengerusak, padahal tidak pernah. Kronologi yang sebenarnya sebelum pencabutan penyor atau sebelum pemasangan penyor yang dilakukan oleh Ketut Warga dan keluarga, kami di masyarakat Ruklot udah ada peringatan, udah ada keputusan, udah ada kesepakatan di masyarakat Ruklot karena tanah yang ditempati oleh Ketut Warga sudah diambil alih oleh Desa Adat. Sudah pasti Ketut Warga tidak berhak melakukan aktivitas di sana. Jangankan membuat penyor, tinggal di sana dia sudah tidak ada hak, sudah dilarang oleh Kramo Desa Adat Ruklot, oleh Aweg juga. Oleh sebab itu, karena Ketut Warga nekat tetap menancapkan atau menaruh atau memasang penyor di depan PKD yang sudah diambil alih oleh Desa Adat, terpaksa kami selaku Prajuru melaksanakan ngemargiang dedaging bebaosan atau keputusan Desa Adat tidak boleh memasang penyor di depan PKD tersebut, dan kami laksanakan. Kami laksanakan dengan sesuai dengan prosedur. Sudah pasti kami cabut penyor tersebut dan kami taruh di tempat bekas yadnya. Itu bukan sampah, kami bantah. Itu bekas yadnya yang telah dilaksanakan di Perpusah. Itu juga bekas yadnya, itu bukan sampah seperti yang di media sosial katakan. Itu adalah bekas yadnya, kami taruh dengan biasa, tidak ada pembuangan, tidak ada pembuangan, tidak ada kekerasan, tidak.
Itu yang sebenarnya kami lakukan. Kami lakukan dan masih utuh. Dan ada pemberitaan di media sosial kami merusak. Kami tidak pernah merusak. Kami cuma mencabut dan menaruh di tempat bekas yadnya, bekas upakara dengan cara tidak membuang, cuma menaruh. Itu karena kami sadar kami juga agama Hindu tidak mungkin merusak. Dan kami perlu sampaikan kepada masyarakat bagi rekan-rekan atau Ratu Widodane Serang Sami agama Hindu yang ada di Bali, sudah pasti pemberitaan yang beredar adalah sepihak. Kami maklum kepada rekan-rekan yang berkomentar, yang berpendapat kepada kami Desa Adat Daruklot melakukan pengusahaan atau pelecehan, kami maklum. Sebab dari dari pemberitaan cuma sepihak, dan dari komentar atau dari netizen tidak tahu penyebabnya, cuma tahu sebabnya saja. Berarti penyebabnya mengapa penjor tersebut dicabut, seperti kata saya tadi, pertama sudah ada peringatan tidak boleh memasang penjor tersebut di depan PKD yang sudah diambil alih, karena Ketut Warga sudah tidak punya hak lagi tinggal di Daruklot semenjak tanggal 4 Maret 2022 pas Ngemak Nyepi. Dia sudah tidak berhak lagi, dan di sana sudah ada plang dilarang masuk ke PKD tanpa izin berjuru atau masyarakat Daruklot. Tapi dia tetap ngotot melanggar. Itu kami udah peringatkan dari awal. Dan kedua, tanah yang ditempati oleh Ketut Warga sekarang ini yang diambil oleh Desa Adat itu udah ada sertifikat atas nama Desa Pekraman Daruklot. Yang ditempati oleh Ketut Warga itu adalah tanah adat dengan bukti sertifikat hak milik atas nama Desa Pekraman Daruklot. Itu yang menjadi landasan kami melakukan atau menjalankan sanksi atau keputusan masyarakat adat Daruklot. Kami tekankan kepada masyarakat umum, pada luas atau masyarakat luas. Di sini saya klarifikasi dengan sebenarnya kami tidak ada pengerusakan, sama sekali tidak ada pengerusakan. Kami dari awal sudah memperingatkan, sudah ada kesepakatan, sudah ada keputusan Kramo tidak boleh melakukan aktivitas di tempat tersebut. Kepada keluarga Ketut Warga tidak boleh melakukan aktivitas, sebab dia sudah bukan warga Desa Adat Daruklot lagi semenjak tanah itu diambil alih oleh Desa Adat. Itu aja. Kemudian Malik Alih ini juga untuk mengimbangi isu-isu yang berkembang dengan adanya banyak komentar dari netizen yang saat ini lebih banyak negatif arahnya menyudutkan adat dan oknum prajuru, bahkan banyak juga komentar yang bisa dibilang kasar. Apakah dari masyarakat atau prajuru Daruklot ini akan mengambil langkah hukum jika masih ada tindak-tindakan atau komentar-komentar yang secara terang-terang kasar dan negatif terhadap prajuru dan masyarakat Daruklot? Karena kita tahu di media sosial itu juga ada peraturan, yaitu Undang-Undang ITE yang mengatur terkait dengan hal tersebut. Bagaimana, Jo? Baik, terima kasih. Seperti yang kami katakan tadi, kami maklum, kami sadar kepada netizen atau pada komentar-komentar yang masuk, mengeluarkan komentar atau statement seperti itu karena belum tahu sebab, cuma tahu akibat. Kami maklum. Tapi di sini kami garis bawahi kepada rekan-rekan yang komentar, sebelum membuat komentar, tolong bijak. Telusuri dulu kebenarannya. Apa pantas mengeluarkan komentar seperti ini. Dan kalau saya lihat, saya simak dari komentar-komentar tersebut, seolah-olah dia sudah mengadili kami, sudah menjustis kami bersalah. Padahal mereka tersebut tidak tahu akar permasalahannya, tidak tahu penyebabnya. Supaya lebih bijak, lebih baik ditelusuri dulu sebab akibatnya. Dari netizen saya yakin kalau sudah tahu penyebabnya pasti tidak akan mengeluarkan komentar atau membuat komentar seperti itu. Mengenai langkah hukum,
karena kami juga maklum seperti kata saya tadi, dari netizen tidak tahu penyebabnya, cuma tahu akibatnya. Kami maklum ada komentar seperti itu. Tapi sekarang setelah kami klarifikasi, ada lagi komentar seperti yang menyudutkan kami desa adat. Sudah pasti kami dengan kuasa hukum kami akan melakukan ajuan pengajuan hukum juga. Dari setelah kami klarifikasi, kami sebelumnya maklum kepada netizen yang tidak tahu penyebabnya. Tapi kalau sekarang sudah tahu penyebabnya, akar permasalahan sebenarnya masih menyudutkan desa adat kami dengan pemberitaan yang menyudutkan, yang menyalahkan desa adat kami seolah-olah sudah menjustis atau menghakimi kami bersalah. Kami pasti lanjutkan dengan sesuai dengan Undang-Undang ITE. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Glian. Kemudian satu lagi Pak Glian, langkah apa yang akan dilakukan ke depannya terkait mengawal kasus ini? Mengenai kasus pencabutan injor tersebut? Terkait kasus sengketa dengan satu oknum ini, langkah apa yang akan dilakukan? Kasus sengketa, kami dari masyarakat Taruklot tetap welcome kepada warga, khususnya untuk warga. Tetap welcome. Kalau kami di adat, dalam istilah adat, aweg adat itu fleksibel. Tidak ada baku istilahnya, tidak ada kata putus. Berarti tidak menutup kemungkinan oknum dari keluarga Ketut Warga itu diajak bergabung kembali dengan masyarakat Ketut Warga? Ketut Warga bisa bergabung selama dia mau mengikuti aweg, reste, dan keputusan dari masyarakat adat tersebut. Bisa. Mungkin sebelum saya tutup, mungkin ada yang perlu ditambahkan lagi? Saya menambahkan lagi sedikit seperti pertanyaan tadi, apakah keluarga Ketut Warga bisa diterima lagi? Jadi Ramo Desa Adat Taruklot welcome, bahkan warga dari luar Bali pun kalau sudah mau inut sama aweg kami terima. Lagi kami minta maaf juga kepada media yang menghubungi kami lewat telepon, lewat PA, itu karena kesibukan kami sebagai perjuru mungkin kami tidak sempat mengangkat. Itu kami mohon maaf, tapi kalau mau datang ke tempat kami welcome juga kapan saja. Itu. Ya. Ekam Emam Jayate. Hidup Ramo! Nyajak tanah nyuju langit, satinut ring sesana.